Terima kasih. Saya minta tepuk tangan untuk mereka. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Saya ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada para senior saya yang hari ini kumpul di tempat yang sangat membanggakan ini. Terima kasih untuk seluruh panitia, partai pengusung, ada PDI Perjuangan, Bung Lazarus terima kasih. Mbak Carol terima kasih, saya dikasih tahu udah berhari-hari nggak tidur katanya ngurus panggung ini. Terima kasih. Dan tentu saja ada dari Perindo, terima kasih dari Hanura, dari P3, dari relawan juga hadir semuanya, terima kasih. Tadi berdiri bersama Pak Lazarus, ada Pak Cornelis. Beliau punya cerita membantu saya pada saat pilihan gubernur di Jawa Tengah. Rakyat memberikan amanah, menang. Bantuan dari Kalimantan Barat jauh sampai ke Jawa Tengah. Itulah gotong royong. Hari ini saya hadir di sini juga dalam rangka perintah beliau. Agar kita bisa tahu desa-desa yang ada di Kalimantan Barat ini. Tentu ini bukan kunjungan saya yang pertama. Saya tidak lupa apa yang diperjuangkan oleh Pak Cornelis. Apa itu? Saya masih ingat betul pada saat beliau jadi gubernur. Kalau sudah berdebat, tidak pernah mundur 1 senti pun. Itulah Pak Cornelis. Saya saat itu di DPR, beliau menjadi gubernur. Saya tidak pernah lupa Pak Cornelis. Bagaimana perjuangan beliau gebrak meja, mengangkat wilayah daerahnya untuk berbicara. Perbatasan harus jauh lebih baik dari negara tetangga. Itulah Pak Cornelis. Proses itu tidak bekerja berlangsung begitu saja. Ternyata membutuhkan proses politik yang panjang. Dan pada era pemerintahan yang sudah berganti, kita semuanya mendukung, itu terlaksana. Kita hormat pada pemerintahan hari ini. Pak Cornelis orang yang sangat tahu senti per senti pergerakan politik, baik yang berkait dengan rakyat, pembangunan maupun berkait dengan politik. Beliau tokoh yang sangat senior di sini. Terima kasih. Dan Pak Cornelius terima kasih sebagai tokoh. Saya pernah bertemu beberapa kali. Dan tadi saya bertemu dengan tokoh adat, tokoh agama, semua yang ada di Kalimantan Barat. Yang merepresentasikan kelompok luar biasa. Kalimantan Barat menunjukkan dirinya inilah bumi Pancasila. Inilah wilayah yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Inilah wilayah yang selalu mempersatukan karena perbedaan itu begitu indahnya di Republik ini. Tadi saya sampaikan kalau dulu yang namanya daerah yang toleran selalu disebut Jogja. Setelah itu pindah ke Salatiga. Dan hari ini ada di Kalimantan Barat. Sebuah perjuangan yang tidak gampang. Hormat setinggi-tingginya kepada keluarga yang di Kalimantan Barat karena memberikan contoh. Dan saya mendengarkan banyak suara. Kemarin ke Medan saya dengarkan, ke NTT saya dengarkan, ke Maluku saya dengarkan, ke Papua saya dengarkan. Hari ini di Kalimantan Barat saya coba mendengarkan. Saya bertemu dengan petani sawit. Ada petani sawit di sini? Angkat tangannya petani sawit. Oh, banyak sekali ternyata. Begitu banyaknya problem yang ada di sana, kemarin Asosiasi Petani Sawit menyampaikan kepada saya. Ada 3 hal yang saya catat baik-baik. Yang pertama terkait dengan tanah. Betul ya. Land reform.
di mana mereka semua berharap agar legalitas tanah segera diselesaikan. Itu harapan dari mereka. Yang kedua dengan proses produksinya. Satu pupuk tadi diceritakan. Betul. Yang kedua stabilitas tandan buah segar atau TBS yang ada. Agar Indonesia sebagai produsen sawit terbesar seluruh dunia menjadi juara dunia. Itu yang saya dengarkan. Tapi yang ketiga, mereka berharap karena sawit ini produk unggulan Indonesia, maka berharap pengelolaan sawit ada Dewan Sawit di bawah Presiden. Agar kita menjadi pemain kelas global dan menentukan. Dan saya hakul yakin di sisi hulunya adalah Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Itu cerita tentang sawit. Selesai belum? Maka saya mendapatkan informasi. Mas Ganjar, sawit para petani yang ada di Kalimantan, harganya naik turun termasuk karet. Nah, kenapa kemudian harganya menjulang dan tidak terkontrol sehingga kita kesulitan? Ternyata ongkos transportasinya mahal. Kenapa mahal? Pak Lazarus sampaikan. Pak Lazarus ini bosnya Komisi 5. Mereka ngerti persis soal itu. Maka disampaikan kepada saya tadi, betapa pentingnya infrastruktur di level desa dan di wilayah pertanian perkebunan kita. Itulah infrastruktur yang mesti menjadi perhatian kita hari ini agar petani, pekebun semuanya punya harkat dan martabat yang baik sehingga produksinya mendapatkan harga yang terbaik. Karena satu, jalannya baik. Dua, transportasinya akan murah. Maka yang ketiga, harga itu akan mendapatkan tempat yang terhormat. Sehingga petani sawit, petani karet akan mendapatkan harga yang baik. Biarkan PR itu Ganjar Mahfud dan tim insya Allah yang akan menyelesaikannya. Maka betapa pentingnya infrastruktur antar desa, antar kabupaten di daerah. Maka kalau selama ini tolnya sudah dibuat, oke. Kota-kota sudah dibangun, oke. Maka ketika kita ingin menciptakan lebih banyak pekerjaan, agar ekonomi lebih baik, agar anak-anak muda dapat pekerjaan, mari kita ciptakan pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa. Kita perbaiki infrastruktur bersama-sama, kita berikan akses pendidikan yang gampang, dan semua punya kesempatan untuk belajar, sehingga dia bisa mengembangkan ekonomi di desanya sendiri tanpa harus pergi. Ibu bapak yang sangat saya hormati, berikutnya saya bertemu dengan masyarakat adat. Kalimantan Barat salah satu daerah yang punya masyarakat adat yang berjalan, mereka hidup terus menerus, dan secara sosiologis mereka tidak pernah punah karena punya hukumnya. Kalau sudah ada masyarakat adatnya, ada aturan adatnya, ada hukum dan tata cara penegakannya, maka itulah ketentuan yang diakui oleh undang-undang apa yang disebut sebagai ulayat adat. Itulah Pak Cornelis tadi sampaikan kepada kita semuanya bahwa mari kita lindungi masyarakat adat yang sudah berdiri jauh sebelum Republik ini berdiri. Biarkan mereka punya akses untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Jaminlah mereka, fasilitasi mereka. Maka di mobil dengan Pak Lazarus kami bercerita soal ini, Pak Cornelis, dan saya sampaikan dengan cara yang gampang saja. Kalau itu sudah ada, masyarakatnya ada, hukumnya berjalan, aturannya ditegakkan, maka itu 3 ciri bahwa masyarakat adat ulayat itu memang hidup. Apa sulitnya kita membuat enklave untuk kemudian mereka bisa hidup dan
memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu, ini cerita yang saya dengarkan dari apa yang terjadi di Kalimantan Barat. Saya menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu rela berpanas-panas ria, Bapak Ibu rela menunggu kami, dan tadi sudah dipesankan oleh senior, tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari. Akan nyoblos nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Terakhir saya ingin berpesan pada Bapak Ibu pada 3 hal pesan saya. Yang pertama, temui masyarakat, saudara, kerabat semuanya. Siap? Sampaikan programnya Ganjar Mahfud. Dengarkan suara mereka yang barangkali seperti senior kami tadi sampaikan. Catat dengan baik, sampaikan kepada tim pemenangan daerah agar itu bisa menjadi pelengkap Ganjar Mahfud dalam menyusun program. Siap? Dan terakhir sudah ada di sana. Kita nanti akan latihan nyoblos. Latihlah masyarakat nyoblos untuk memastikan mereka datang ke TPS. Amankan TPS itu dan salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu luar biasa. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.